Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pada konten sebelumnya kita sudah membahas tentang TikTok Cash yang sudah diblokir oleh Kominfo. Nah, pemblokiran tersebut terjadi karena adanya surat dari OJK yang telah melaporkan bisnis investasi ilegal yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, pada konten tersebut juga banyak berbagai macam komentar yang mengatakan bahwa pemerintah atau Kominfo telah salah dalam melakukan tindakan dengan cara memblokir domain TikTok Cash. Nah, begini teman-teman, sebenarnya saat sebuah bisnis ilegal yang menghimpun dana dari banyak orang atau dari masyarakat secara terang-terangan dan terus berkelanjutan dan hidup dengan cara yang sudah lama, maka hal itu akan menimbulkan korban-korban baru seperti yang sudah ada sekarang. Nah, kalau ini dibiarkan terus berlanjut, akan semakin banyak lagi korban yang berjatuhan. Nah, makanya Kominfo dengan tegas melakukan tindakan memblokir domain tersebut biar tidak bisa diakses kembali. Nah, kalaupun bisa diakses kembali, tetap saja aplikasi ini akan tutup. Jadi aplikasi TikTok Cash tutup bukan karena tindakan pemerintah, tapi memang karena mereka sudah istilahnya sudah ketahuan, dan dari ketahuan tersebut tidak ada lagi member baru yang mendaftar dan deposit ke TikTok Cash ini. Jadi tindakan pemerintah itu sudah betul dengan cara memblokirnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah saldo dari pengguna akan bisa dicairkan, bisa diambil kembali? Jawabannya adalah sulit sekali. Karena jika kita belajar dari Ali Mama, JD Union, itu sampai sekarang korbannya belum juga mendapatkan kepastian walaupun sudah lapor ke polisi. Nah, nggak enaknya bisnis seperti ini tuh teman-teman. Pada saat sebuah bisnis investasi tidak diawasi oleh OJK, kita bingung mau lapor kemana kalau ada masalah. Setelah kejadian baru kita menyalahkan pihak-pihak lain seperti pemerintah lah, seperti upline lah. Ya ini seperti yang sudah saya buka ini dulunya adalah grup Telegram untuk menyampaikan informasi langsung dari TikTok Cash resmi. Oke, saya sudah ada di grup Telegram korban TikTok Cash. Ini dulunya tidak bernama korban TikTok Cash ya, tapi channelnya itu bernama diskusi TikTok Cash. Nah, fungsi grup Telegram ini adalah mengarahkan pengguna atau memberikan informasi seputar TikTok Cash. Tidak jarang juga di sini dimanfaatkan untuk mencari member. Nah, di sini pasca diblokir itu ada voice note yang katanya, saya juga nggak tahu, katanya ini translator langsung dari si Aaron. Nah, Aaron ini katanya juga, saya juga nggak tahu, merupakan orang di balik TikTok Cash, istilahnya ownernya lah, sang pembuatnya. Jadi mari kita dengarkan sama-sama. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya mewakilkan tim dari Translator ingin menjelaskan apa yang sudah terjadi malam ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf banget atas ketidaknyamanannya ya. Di sini kami tim Translator hanya membantu Aaron untuk menjelaskan apa sih yang lagi terjadi saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya voice note ini bisa bikin kalian tenang dulu ya. Seperti yang kita tahu bersama, ini kita sudah ada notifikasinya tadi ya, teman-teman juga pasti udah pada sadar semua ada notifikasi beberapa pilihan untuk melanjutkan akun kita.
Jadi di sini saya jelasin lagi, mungkin karena dari bahasa tulisan agak kurang mengerti ya. Mudah-mudahan dari suara saya yang seperti ini teman-teman bisa mengerti semua. Jadi di sini ada dua option. Yang pertama adalah kita harus top up sebesar Rp500.000 dan kita daftarkan akun kita kembali menjadi karyawan. Nanti untuk proses top up-nya ini akan ditunggu sampai tanggal 11 Februari 2021 jam 23.59 malam. Begitu teman-teman sudah top up, teman-teman report lagi di grup. Nanti setelah lewat dari tanggal 11 jam 23.59, akun kalian akan ke-reset secara otomatis. Setelah kalian report ya, ini didengerin dulu. Setelah kalian report, itu akan diaktifkan kembali sesuai dengan level kalian sebelumnya. Dan untuk uang yang telah kalian keluarkan untuk top up 500.000 itu akan kembali ke dalam saldo kalian. Jika pilihan pertama sedikit memberatkan teman-teman, kita ada option yang kedua, yaitu teman-teman tidak perlu top up seharga Rp500.000, tetapi akun teman-teman akan kembali seperti semula dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Ingat, ini 7 hari ke depan ya, bukan 7 hari kerja, berarti 7 hari kalender. Itu sudah ada garansi dari Aaron untuk menormalkan akun kita masing-masing. Seperti itu. Jadi saya harap dengan adanya voice note ini teman-teman nggak perlu lagi bertanya, karena menurut saya ini sudah jelas sekali. Dan untuk proses selanjutnya kita akan informasikan lebih lanjut kepada kalian. Seperti itu. Kami sebagai tim translator juga sama seperti kalian, kita semua sama-sama member, tapi karena memang kami berhubungan langsung dengan Aaron, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk amanah kepada teman-teman semua di sini. Jadi untuk proses yang sempat terpending atau nanti ke depannya bagaimana, ini kita akan masih omongin lagi sama Aaron gitu. Jadi teman-teman agak tenang dulu, santai dulu, nggak usah keburu-buru nafsu, nggak usah keburu-buru emosi. Bagaimanapun juga kita semua sama posisinya di sini. Yang pasti saya sekali lagi bilang, saya dan teman-teman translator yang lain akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Jadi keep on watching. Wah, dari ketawanya sih ketawa bahagia katanya, kayaknya sih gitu. Nah, jadi admin ini katanya itu adalah pesan dari translator yang berhubungan langsung dengan si Aaron. Nah, Aaron di sini sudah saya jelaskan kalau dia adalah pemilik TikTok Cash katanya juga. Kan kita nggak tahu karena nggak ada informasi yang jelas dan resmi tentang TikTok Cash ini, baik dari website dan juga alamat kantornya itu nggak ada. Nah, dia ngomong kalau ingin akunnya aktif kembali karena beberapa member mengalami masalah dengan akun mereka. Dikabarkan bahwa akun mereka itu saldonya jadi kosong. Nah, tadi dia sudah ngomong kalau ingin akunnya balik lagi disuruh top up 500.000. Nah, ini menurut saya ibarat orang jatuh masih mau ditumpuk pakai batu. Nah, sudah ketipu malah mau ditipu lagi. Jelas-jelas TikTok Cash ini bakalan tutup teman-teman, jadi jangan percaya. Nah, opsi kedua adalah menunggu sampai 7 hari. Nah, belum juga 7 hari mereka sudah prepare tuh, sudah siap-siap untuk kabur. Jangankan 7 hari, 5 hari saja mereka sudah siap-siap mengumpulkan uang dari member, terus ditransfer komisi-komisinya ke mereka-mereka yang terlibat lah. Bisa saja ke admin grup ini atau siapa saja, ya pokoknya yang terlibat. Jadi meskipun mereka mengaku bahwa mereka juga sama-sama seperti kita, seperti member, jadi kita nggak tahu aslinya itu gimana, nggak tahu. Nah, dan sekarang grup Telegram ini sudah tidak berfungsi sebagai informasi dari TikTok Cash, melainkan
seolah-olah sudah menjadi korban dari TikTok Cash yang awal-awalnya itu membela mati-matian aplikasi penghasil uang mereka. Nah, sekarang malah mendadak menjadi korban juga. Di sini bisa kita lihat kalau kalian masuk ke Telegramnya, banyak banget konten yang bisa kita baca, mulai dari melacak keberadaannya lah, tulisannya Cina semua. Saya juga gak ngerti gimana kelanjutannya ini. Yang jelas uang member tidak akan kembali lagi, jadi jangan banyak berharap ya. Seperti kasus Ali Mama yang kemarin itu, gak mungkin balik lagi duit kalian. Mereka sudah enak, sudah kabur dengan uang kalian yang kalian sumbangkan itu ya. Dan ternyata juga banyak sudah korban mereka. Nah, ini ada satu member yang ngerti ya pengalihan isu. Ya, katanya sih mereka mau lapor ke polisi, tapi mau diusut juga bingung karena aplikasinya nggak resmi terdaftar OJK. Mau ngurus kemana? Mau lacak nomor rekening pun pakai virtual account, jadi susah. Dan bisa kita lihat banyak sekali member yang kehilangan duit mereka. Ini disebabkan karena apa? Karena mereka tuh nggak ngerti investasi itu gimana. Mereka biasanya sih karena diajak oleh teman ya, dengan iming-iming investasi sekian, balik modalnya dalam beberapa hari, intinya cepet lah dan dalam jumlah yang banyak. Ini dia TikTok Cash diblokir, member asal gua rugi Rp 23 juta rupiah. Wah, itu bukan duit sedikit bro. Jadi ini beritanya, kalau satu orang udah kena segitu, 10 orang saja sudah kaya, sudah 230 juta. Nah, masalahnya yang gabung TikTok Cash ini bukan cuma 10 orang, tapi ratusan atau ribuan, dan mereka sudah sangat-sangat cukup dengan duit segitu, bisa triliunan mereka dapatnya. Jadi tips untuk kalian yang ingin gabung dalam aplikasi penghasil uang, kalau menawarkan iming-iming dengan investasi dalam jangka waktu yang cepat dan juga keuntungan yang besar, bisa dipastikan itu menggunakan sistem Ponzi, tidak akan awet. Lambat laun aplikasi akan tutup. Memang pas awal-awal, pas masih baru, membernya dikit, itu terus membayar. Nah, lama-kelamaan saat member sudah banyak dan juga sudah banyak yang tahu, terus tidak ada pendaftaran member baru lagi dan tidak ada yang deposit, disitulah mereka sudah siap-siap untuk tutup dan lari, kabur istilahnya. Jadi jangan langsung tergiur dengan uang yang instan dan cepat. Mending modalnya kalian buat buka usaha jualan yang pasti-pasti aja. Jika kalian bingung, misalnya ingin bergabung dalam satu bisnis tapi bingung, cari reviewnya dulu di YouTube ataupun Google, dan jangan langsung ambil dari satu sumber saja. Jadi simak dengan baik, kenali dulu aplikasinya seperti apa, apakah terdaftar di OJK dan resmi, juga terdaftar di Play Store. Kalau masih di luar Play Store itu bisa saja ilegal
karena rata-rata aplikasi resmi itu sudah ada di Play Store. Memang ada juga yang ada di Play Store tapi tidak resmi, itu juga banyak. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham tentang bisnis model macam TikTok Cash ini yang sangat berbahaya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.